Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 4038. Iya, 4038. Benar itu. Yang pakai kitab berapa itu? Ya 26 28. Ya Gulam. Ya Gelami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bang Iwan ada kitabnya Bang Iwan? Ada. Kalau Bang Tony pakai PC miring-miring bukono. Saking puyengnya mah. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya gulam, ij'alni mir'ataka. Jangan salah barisin itu. Kasroh ya barisnya, jangan fathah. Kalau mar'ah ntar lain lagi artinya. Kalau mar'ah artinya bini. Maksudnya jadikanlah aku binimu. Ij'alni mir'ataka. Ij'alni mir'ata qalbika wa sirrika. Mir'ata a'malika. Udah tuh. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, ij'alni mir'ataka. Jadikanlah aku sebagai cerminmu. Kata Tuhan saya begitu. Jadikanlah aku sebagai cerminmu. Jadikanlah aku sebagai cermin hatimu dan sirrimu. Mir'ata a'malika, sebagai cermin amal perbuatanmu. Jadikanlah aku cerminmu, cermin hatimu, cermin sirrimu, dan cermin amal perbuatanmu. Udah tuh jelas? Bang Khair paham udah? Bang Budin, udah Bang Budin? Ya kayak kita ngaca dah. Pernah nggak Ustaz Satiri ngaca tiba-tiba bayangan di cerminnya tinggi? Hah? Lah emang yang ngacanya orangnya pendek, bayangan di cerminnya pendek. Kali Bang Mak ngaca, di kaca mah gantengan gitu. Kali Oman ngaca, di kacanya mah gemukan. Nggak bakal tuh.
Yang namanya cermin itu, yang tertampil di cermin pasti sama dengan benda aslinya. Pasti tuh. Apa Ustaz? Nggak pernah kita ngaca tiba-tiba di cermin itu hidung kita jadi mancung, kagak pernah gitu. Ya emang hidung pada mendem. Dah. Kagak pernah. Makanya dalam aktivitas kita sehari-hari Tuhan saya mesen, ij'alni mir'ataka, jadikan aku sebagai cerminmu. Cara kita berperilaku sehari-hari, cara kita beraktivitas sehari-hari, cara kita ibadah sehari-hari, kalau bisa sama kayak cara ibadahnya Tuhan saya, yang namanya cermin. Kali ke Tuhan saya mah jauhan ke guru kita dah, ke Buya. Gitu. Ngaca kita sama Buya. Kira-kira dulu Buya kesehariannya seperti apa? Dulu Buya cara ibadahnya kayak gimana? Gitu. Dulu Buya sifatnya seperti apa? Jadikan itu cermin. Jadikan guru kita cermin kita. Udah tuh. Gimana Ustaz? Begitu Ustaz. Jadikan guru kita itu sebagai cerminan kita. Lah kudunya apa yang tertampil di cermin harus sesuai dengan benda aslinya. Dulu kita tahu Buya itu kalau sholat bacanya pelan-pelan, tartil. Takbirnya juga bacanya pelan. Setiap ayatnya satu ayat misah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dulu Buya bacanya. Setiap mau ruku izin dulu, ya Allah izinkan saya untuk ruku, baru udah takbir Allahu Akbar. Gitu. Ntar begitu mau bangun i'tidal izin lagi, ya Allah izinkan saya i'tidal, baru udah takbir Sami Allahu liman hamid. Cara sholatnya. Kesehariannya beliau kagak pernah macem-macem gitu. Sederhana orangnya. Biar kata duitnya banyak di tas sampai 3 tas gitu. Hah? Ya kagak tahu-taunya dia tasnya doang katanya. Coba itu. Buya bukan Buya Satiri, bukan Buya Ono. Kalau Buya Satiri iya emang dah tasnya doang. Tapi busananya sehari-hari sarungan, serebet doang udah, atasan meleding. Sederhana. Udah gitu sifat ikhlasnya, tawaduknya. Jadikan diri kita kayak begitu. Siapa aja yang datang, mau itu orang kaya, orang susah, mau itu pejabat, mau itu orang biasa, tetap beliau terima dengan baik gitu. Nggak pernah macam-macam. Nah, jadikan diri kita kayak gitu. Belum lagi ntar masalah dermawannya beliau. Itu kalau buat ngaji, belanja, belum buat makannya, buat kopinya, beli gorengannya, cemilannya. Gitu. Nggak pernah beliau ngitung-ngitung itu. Setiap hari Minggu
ngadain beras murah, beli beras 2 karung, 4 karung, dijual separuh harga buat bantuin ekonomi jamaahnya. Nah, kita pernah nggak mikir begitu? Yang ada guru begitu malah dimanfaatin, asik nih. Guru kita baik nih, asik nih. Gitu. Harusnya kita jadikan cermin bagaimana caranya kita bisa niru seperti itu. Harusnya dari mulai ibadahnya tadi tuh, cara sholatnya beliau, cara zikirnya beliau, wiridnya, dari sifat tawadunya, ikhlasnya, dermawannya. Apalagi kalau masalah ngaji, biar kata hujan-hujan berangkat. Apalagi beliau mah kagak kenal jas hujan, kagak. Berangkat aja, lepek aja udah. Ngaji pakai gamis lepek jadi aja beliau mah. Gitu. Sampai kelar ngaji kering lagi udah tuh gamisnya. Gitu. Biar kata sakit-sakit, kakinya udah pada berdarah, bolong, ngaji ya tetap aja ngaji. Gitu. Jadikan tuh cerminan kita, bisa nggak kita niru begitu? Ya udah kagak bisa aja. Wallahu a'lam bishawab. Habis pada nunduk semua. Ij'alni mir'ataka, jadikan aku cerminmu. Lah kita yang udah niru sifat beliau yang lebah mananya? Yang mana yang udah kita tiru? Sholat jauh dah, jauh. Keikhlasan, tawadu, sederhana, dermawan, lah kagak ada pisan mana. Ngaji pilek dikit absen, hujan dikit alasan hujan. Saya ingat banget tuh waktu ngaji di musola Khotibus Sholihin, musolanya musolanya Pak Ketua tuh. Ngaji ke sono, beliau naik motor bison, itu pakai celana pendek, pakai kaos kutang. Pecinya, gamisnya, sarungnya ditaruh di kantong kresek. Karena lagi hujan. Ya karena beliau nggak kenal jas hujan gitu. Berangkat aja udah. Biar kata pakai celana pendek yang sedengkul, pakai kaos kutang, jadi aja berangkat. Begitu sampai di musola baru ganti pakaian. Tadi pecinya taruh di kresek, gamisnya, sarungnya. Demi biar jangan ampe nggak datang ngaji. Beliau sampai segitunya. Ya. Iya kan salah bab ini kita. Apa Ustaz? Ya iya, banjir dikit kan tinggi, dalam, diterjang sama beliau mah. Apalagi dah yang terakhir sampai kakinya udah di kursi roda, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap sampai di rumah sakit yang dipikirin ayo ngaji, sampai di rumah sakit. Saking tuh beliau tuh. Nah kita mau nyontoh beliau dari lebah mananya, nyontoh dermawannya, ya belampar. Gitu. Apa Nugun? Lah beliau mah asal sore udah nyuruh bocah santri no, beli gorengan, beli kacang rebus buat ntar malam ngaji, beli kopinya. Gitu. Belum buat masaknya sehari malam Jumat jamaah segitu banyaknya. Gitu. Nah kita mana yang mau kita mau tiru? Mana mau mantap? Apanya yang mau kita tiru? Gitu. Jadikan beliau cermin. Kita ngaca ke beliau, mana yang harus saya tiru? Lah jangan ampe istilahnya benda aslinya membugono, bayangannya tadi tuh ilok, benda aslinya jangkung, bayangannya
pendek. Nah terus kita ngaca ke siapa dah kalau gitu? Kalau guru kita Bugono tiba-tiba kita beda, lah kita ngaca sama siapa? Jangan-jangan bukan guru kita yang kita jadiin kaca itu. Apa Budin? Apa Bang Adi? Kali kalau sampai kayak beliau banget mah gitu, dermawannya sampai segitunya, tawadunya segitunya, ikhlasnya gitu. Sholatnya, ibadahnya ya minimal mah 10%-nya dah kita udah nular dikit-dikit mah. Abang Sarip, mana ngarup yang mau kita tiru dari Buya apanya? Apanya dan lebah mananya Ustadz? Tuh jangan kan sampai ketuaan sih ke Buya kita mentok udah. Baru ke Buya. Makanya aneh kalau orang pengen langsung ayo kita mengikuti Rasul langsung, udah nggak pakai guru-guruan, nggak pakai ulama-ulamaan, langsung ke Rasul aja. Tawan niru guru aja udah bentuk kita, gimana mau langsung niru Rasul? Baru 1:30 lagi, masih lama apa ini? Saya sendirian ini, iseng banget rasanya. Beliau mesen 2 tuh ke saya. Pokoknya yang namanya ngaji itu biar kata hujan, biar kata sakit banget, jangan sampai kagak, jangan sampai libur. Gitu. Karena emang itu yang beliau pesenin dari dulu cuma 2, sholat sama ngaji. Gitu. Sholat rapihin sama ngaji jangan ditinggal. Nah, kita mah dikit-dikit alasan mulu. Gitu. Pilek dikit absen, hujan dikit absen. Hah? Puyeng. Ya. Tanya Ustaz. Terusin ini. Ij'alni mir'ataka, jadikan aku cerminan dirimu. Jangan sampai lupa banget kita sama apa yang diajarin beliau. Romana udah jauh banget. Ngaji yang penting tuh, karena beliau semasa hidupnya sampai sakit-sakit tetap sekali-kalinya itu beliau nggak ngajar, tetap ngaji malam Jumat itu. Pas begitu Buya dibawa ke rumah sakit tetap ngaji itu pun, meskipun saya yang bacain kitabnya tetap ngaji. Sampai di rumah sakit Cikunir, sampai dokter pada ngomel, lorongnya dipakai buat ngaji di rumah sakit Cikunir. Tuh, ngaji sama sholat dah, rapihin sholat kita, tiru cara sholatnya beliau. Makanya dari dulu beliau tuh nggak pernah jauh-jauh mesennya masalah sholat, ngajarnya masalah sholat lagi. Asal baca kitab fikih pokoknya sholat lagi. Zakat mah jarang dibaca, apalagi bab puasa, bab haji jarang itu mah dibaca. Yang dibaca bab sholat lagi. Jadikan aku sebagai cerminmu. Ij'alni mir'ata qalbika wa sirrika. Jadikan aku sebagai cerminan hatimu dan sirrimu. Bagaimana beliau yakinnya kepada Allah. Bagaimana beliau begitu yakinnya terhadap takdir Allah. Sampai kita dulu diajarin pokoknya hidup mah gimana besok, jangan besok gimana. Hidup itu nggak ada yang kebetulan, semuanya udah ditakdirkan oleh Allah. Keyakinan beliau begitu kuatnya.
Tiru itu keyakinannya. Makanya beliau mah karena yakinnya udah kuat, jalanin hidupnya enjoy jadinya. Abang mau enjoy, yakinnya udah kuat. Nah kita mah puyeng mulu, orang yakin kita masih tipis banget. Jadikan aku sebagai cerminan hatimu dan sirrimu. Masalah keyakinannya kepada takdir Allah, kepada Allah. Ikutin itu contoh. Jangan cuma pengen ngarepin hebatnya doang, pengen kayak Buya hebat gitu. Ngarepinnya hebatnya doang. Gitu. Mir'ata a'malika, jadikan aku cerminan amal perbuatanmu. Tadi tuh. Cara sholat beliau gimana, puasanya gimana, zikirnya gimana, apa yang dibaca ketika zikir. Gitu. Berapa banyak bilangannya. Berapa mantap? Hah? Dikit, beliau mau paling 10.000, 70.000. Lalu sampai sekarang di lemarinya masih ada tulisannya. Ya Rahman, Ya Rahim. Tulisannya 11011. Berapa itu Set? 11.011. 11.011. La ilaha illallahnya 70.000. Hah? Apa adik? Ya minimal yang beliau ajarkan tuh habis sholat la ilaha illallah 165 itu jangan ditinggal. Istighosah setiap malam Jumat itu jangan ditinggal. Itu perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh beliau. Jadikan itu cerminan amal perbuatanmu. Ngajinya malam Rebo, malam Jumat. Beliau nggak pernah absen. Istighosahnya, zikir habis sholatnya. Apalagi sholatnya mah tiru itu contoh, jadikan beliau cermin kita. Nah kalau kita nggak nyontoh sama beliau, sama guru kita, lah kita mau nyontoh siapa? Kita mau jadiin cermin siapa? Gitu. Perbuatan zohirnya, cara ibadah zohirnya, sifat-sifatnya, tiru itu. Contoh, kita terapin di diri kita. Jangan istilahnya jangan cuma ngelihat Buya, ngelihat hebatnya doang. Ngelihat kisah karomah-karomah beliau, keistimewaan beliau. Kalau cerita jangan cerita itunya. Apa yang bisa kita tiru dari beliau gitu. Makanya kita baca maulid, kisah Rasul, kita baca manakib, kisah para wali. Bukan cuma sekedar dibaca kisahnya doang. Tapi apa yang bisa kita tiru? Kita baca manakib Tuan Syekh Abdul Qadir, apa yang bisa kita tiru dari Tuan Syekh Abdul Qadir? Kita baca maulid Nabi, apa yang bisa kita tiru dari maulid Nabi? Kita cerita dulu masa hidupnya Buya, ya bukan cuma sekedar kagum sama kehebatannya, tapi apa yang bisa kita tiru, kita bisa terapin di diri kita dari sifat-sifat Buya. Itu harusnya. Bukan cuma sekedar cerita doang. Ibarat kalau kayak orang habis makan durian mah cerita doang. Makan durian enak banget. Enak dah rasanya makan durian. Cerita doang, tapi yang buat kitanya apa? Makanya adanya maulid, adanya manakib, kisah-kisah para wali, kisah-kisah para ulama, tujuannya cuma satu, agar kita ini bisa niru perilaku beliau, cara ibadahnya beliau.
keseharian beliau, keyakinan beliau. Itu tujuannya. Bukan cuma sekedar dibaca terus dikagum-kagumin, bukan. Tapi apa yang bisa kita tiru, itu intinya mah. Udah. Udnu minni. Udahlah, ngomong. Diem aja. Lagi dirasain aja. Udnu minni. Mendekatlah kepadaku. Jangan jauh-jauh. Ini dekat. Apalagi dekatnya kalau malam Rebo, malam Jumat, sini dekat, datang. Udnu minni, mendekatlah kepadaku. Fa innaka taro fi nafsika ma la tarohu ma'al bu'di anni. Karena kalau kamu dekat denganku, kamu akan melihat pada dirimu apa yang tidak kamu lihat ketika kamu jauh dariku. Kalau kita dekat sama guru, kita dekat sama pembimbing kita, tahu dah apa aja yang ada di diri kita. Ternyata kita masih males ya. Ternyata kita masih suka kalah sama nafsu ya. Ternyata kita masih pelit ya. Kalau dekat sama guru, iya. Kalau dekat sama guru, kita jadi tahu apa yang ada di diri kita. Oh, ternyata sholat saya masih belum bener ya. Oh, ternyata wirid saya masih belum bener ya. Puasa saya belum bener. Apa Bang Imam? Kalau dekat sama guru. Ya artinya dekat sini ya sering hadir ke majelis. Sering nanya sama guru, sering dapat nasihat dari guru. Jadi tahu apa yang ada di diri kita. Tapi jangan sampai kayak Bang Iwan no belakang. Emang sengaja dia mau berobat, takut penyakitnya ketahuan. Gak mau datang ke dokter, takut penyakitnya ketahuan, ntar jadi apa aja. Belum lagi ntar pantangannya begitu banyak. Dah mendingan gak usah datang ke dokter, gak usah periksa. Ya karena Imam Ghazali bilang begitu, Imam Ghazali. Kebanyakan zaman sekarang orang nggak mau hadir ke majelis, ya penyebabnya itu karena takut salah. Banyak orang nggak mau berobat karena takut jadi ketahuan penyakitnya. Gitu. Karena tadi kalau kita deket sama guru, jadi ada aja salahnya. Bang Emak baca Quran di rumahnya bener aja udah. Bener aja. Coba kalau deket sama guru, salah mulu. Apa Imam? Begitu. Mendekatlah kepadaku. Kamu akan melihat apa yang ada pada dirimu. Baru dah borok kita kelihatan, penyakit kita kelihatan, keburukan kita kelihatan. Kalau dekat sama guru. Kalau jauh ya nggak ketahuan. Rasanya lagi sehat aja. Padahal banyak penyakitnya gini. Begitu Bang Rijal. Dia ingat penyakitnya kalau udah ketemu guru doang, ntar jauhan dikit udah lupa lagi udah penyakitnya. Masih lama. Udah tuh. Kamu akan melihat pada dirimu apa yang tidak kamu lihat ketika kamu jauh dariku. Makanya sering-sering dekat sama guru. Tadi tuh,
Karena dengan kita dekat sama guru, nanti kita tahu kekurangan-kekurangan di diri kita. Apalagi tadi, kalau disuruh ngaca sama guru kita, lah jaringan masih jauh amat ya. Masih jauh amat ya. Ngakunya mau, saya kan muridnya, saya kan jamaahnya. Lah jauh amat. Gurunya mau Bugono, jamaahnya mau Bugono. In kana laka hajatun fi dinika fa'alaika bi. In kana laka hajatun fi dinika, jika kamu memiliki hajat dalam memperbaiki agamamu, fa'alaika bi, maka kamu wajib datang kepadaku. Udah tuh. Kalau emang kita pengen memperbaiki agama kita, ya datang ke guru. Minta nasihatnya. Hadir ke majelisnya. Ikuti ajarannya, ikuti tuntunannya. Kalau kita emang pengen memperbaiki diri kita. Tapinya pengen memperbaiki diri, tapinya apa yang dibilangin sama guru kagak diikutin pisan. Fa'alaika bi, kamu wajiban datang kepada aku. Tapi bukan cuma datang doang. Emang bener-bener apa yang diajarin diikutin, tuntunannya dipraktekin, dipakai, diterapin. Ada orang kan ini kan ya? Sepi banget, ampun dah. Jika kamu ingin memperbaiki agamamu, maka kamu kewajiban datang kepadaku. Emang kadang-kadang kita datang ke guru ada hajat, sih emang ada hajat. Cuma bukan hajat memperbaiki agama, bukan. Hajatnya yang lain, gitu. Minta amalan, gitu. Minta tolong. Gitu. Nah, kalau itu mah dipakai banget itu. Nih amalin ya, baca sekian. Wah ilah. Tapi kalau buat memperbaiki agama, biar kata guru sampai memuruh ngejelasin, temannya belum dipakai-pakai juga. Fa inni la uhabika fi dinillahi azza wa jalla. Karena aku tidak akan mengkhususkan dirimu di dalam agama Allah azza wa jalla. Aku tidak akan palah pilih dalam agama Allah azza wa jalla. Ini dia anaknya bos ini, jangan diapa-apain dah, ajarinnya yang enak-enak aja. Enggak, Tuhan saya mau siapa ke jabatannya tetap. Ini dia orang kaya ini, ngajarinnya pelan-pelan aja biar nggak kabur. Kalau kita ajarin keras-keras, minggat dia ntar pindah ngaji ke tempat lain gitu. Kagak, Tuhan saya mah nggak begitu. Fa inni la uhabika, aku tidak akan mengkhususkan dirimu. Pokoknya semuanya sama di majelis, semuanya sama. Kita semua ya jamaahnya Buya, muridnya Buya. Nggak ada yang lebih tinggi derajatnya. Sama-sama nerima gemblengan dari Buya, nggak dikhususkan. Ya paling bedanya cuma amalannya doang.
Karena emang beliau mah bisa ngelihat kadar kemampuan orang. Buat Bang Mak udah cukup yang 10 kali aja, 10 kali ya baca. Buat Bang Budin kasih yang 1000 gitu. Apaan? Tapi nggak ada yang dibeda-bedain, semuanya sama. Ustadz yang datang ya dilayanin, tukang ojek yang datang ya dilayanin, kiai banget ya dilayanin, ampe bocah baru kemarin anak muda datang dilayanin, nggak ada yang dikhususkan, semuanya diterima. Apa sih Bang Adi? Apa itu? Udah tuh. Semuanya digembleng dengan cara yang sama. Kali Bang Mak mah orang rada bayaan, udah diajarin cara sholat yang cepet-cepet aja udah. Ini yang rada lamaan sholatnya udah buat yang susah-susah aja. Enggak begitu. Pokoknya semuanya sama diajarinnya. Zikirannya sama semua 165. Nggak ada yang dikhususkan. Fa inni la uhabika fi dinillahi azza wa jalla. Kalau Ustaz Satiri kan lain, dia mah ngajar di kelas, ini bangsanya orang tuanya rada sering ngasih, baik-baik gitu. Yang lain mah begitu salah sampai diprototin, digedik, dicubit. Begitu ini anak orang tua yang sering ngasih hadiah, dinasihatin doang, jangan begitu lagi ya, besok-besok. Dibedain namanya. Kalau Tuhan saya nggak begitu. Pokoknya siapapun semua sama, perlakuannya sama, cara gemblengnya sama, cara didiknya sama. Yang asal datang bawain rokok ya saatnya domelin dia domelin. Yang asal datang emang lenggang aja diomelin. Gitu. Semua sama. Itu. Fa inni la uhabika fi dinillahi azza wa jalla. Indi waqahatun tarji'u ila dinillahi ta'ala. Aku ini tidak tahu malu kalau berkaitan, kalau itu merujuk kepada agama Allah Ta'ala. Nggak tahu malu. Ayo Mak. Jelas itu Ustaz Satiri, paham udah. Bang Pudin udah paham itu. Jangan manggut-manggut dong Pudin. Biar kata orang dia aneh, kagak umum di masyarakat. Orang-orang mah sholatnya kagak begitu-begitu amat gitu. Udah begitu amat sholatnya. Zikir apa lelot amat goyangnya. Orang-orang kagak begitu zikirnya. Pokoknya kalau buat berkaitan dengan agama Allah nggak tahu malu, bodoh amat orang mau ngomong apapun. Cara sholat saya begini, cara zikir saya begini. Apa? Orang-orang ngaji habis maghrib, habis isya, beliau lain dewek jam 12 mulai. Mana pakai speaker atas kan? Jam 2 serakal. Kagak tahu malu. Pokoknya kalau buat agama Allah nggak tahu malu. Biar kata orang itu aneh, nyeleneh, nggak umum, bahkan banyak yang nggak suka ya bodoh amat. Ini agama Allah. Ini tuntunan Allah. Mau orang resep atau enggak ya saya terapkan. Begitu. Pokoknya indi waqahatun tarji'u ila dinillahi ta'ala. Aku ini tidak tahu malu
kalau merujuk kepada agama Allah Ta'ala. Udah tuh. Qad rabbait Qad rabbaitu biyadin khoshanatin mukhlisatin ghairi munafiqatin. Itu ghairi yang pertama, diulangin aja Ustaz tuh. Qad rabbaitu biyadin khoshanatin mukhlisatin ghairi munafiqatin. Aku ini membimbing masyarakat, mendidik masyarakat dengan tangan yang kasar. Biyadin khoshanatin, dengan tangan yang kasar. Jangan pakai ngarepin dipomong dah. Jangan pakai ngarepin di alam gitu. Jangan pakai ngarepin dikasih yang enak-enak. Pokoknya didikannya dengan tangan yang kasar, tangan besi, gitu. Didikannya. Kalau orang-orang ngasih wiridan 3, 7, 11. Kalau beliau ngasih wiridan, ini baca 100, ini 100, ini 100. Gitu. Lo kayak dukun lo belakang dikasih sama Buya, Fatihah 100, Qul 100, Al-Falaq 100, Anas 100. Didikannya didikan keras, enggak dikasih yang lembek-lembek, enggak. Sholat, pokoknya kalau kagak setengah jam belum, ya paling cepat 20 menit dah, 15 menit. Didikan beliau biyadin khoshanatin, dengan tangan yang kasar, mukhlisatin, yang ikhlas, ghairi munafiqatin, tidak munafik. Apa Bang Imam? Ya emang tuntunannya begitu, ya beliau jelaskan. Nggak diumpet-umpetin. Nggak munafik. Ikhlas, betul. Sesuai tuntunan. Cara didiknya begitu. Cara mendidiknya. Udah tuh. Saat ini nambahin nggak cukup. Da dunyaka fi baitika. Tinggalkan kehobianmu di rumahmu. Buang kehobian-kehobianmu. Wadnu minni, dan mendekatlah kepadaku. Yang seneng badminton mulai sekarang gantung raketnya. Yang seneng mancing mulai sekarang gantung jorannya. Apa guys? Pensiun, udah pensiun dini. Apaan? Da dunyaka fi baitika. Tinggalkan kehobianmu di rumahmu. Ingat Mas Pras ya, kalau slot bukan hobi, bukan judi itu. Kehobian. Tinggalkan kehobianmu di rumahmu dan mendekatlah kepadaku.
Fa inni waqifun ala babil akhirati. Karena aku ini berdiri di depan pintu akhirat. Ya kalau mau masuk ke dalam pintu akhirat, ya tinggalkan dulu kehobianmu. Tinggalkan. Kalau masih suka ngikutin kehobian, masih punya kehobian dan masih banyak kehobiannya, susah. Buat mendekat kepada Allah susah. Apa Bang Gis? Saya kan dulu seneng main PlayStation, PS, seneng main PS. Emang kalau punya kehobian begitu. Zuhur, sholat zuhur, udah jam 3 kurang 15 menit baru sholat. Pause dulu bentar. Ditunda dulu. Sholat jadinya buru-buru. Udah habis sholat langsung lagi megang stick PS lagi. Terus begitu sehari-hari. Kalau masih punya kehobian. Yang mancing juga kan begitu. Meskipun sholat tetap aja yang dipikirin ada yang narik kali, ada yang narik kali begitu. Pokoknya kalau selama masih punya kehobian, sulit buat mendekat ke pintu akhirat, sulit. Sulit. Karena yang ada di palanya pasti kehobiannya. Bocah ada anak-anak muda yang biasa main apa? Itu Mobile Legend. Susah itu ngilangin itu dari palanya. Bisik-bisik yang pikiran sampai lagi sholat. Kepikiran itu. Ya macam-macam dah kehobian mah. Ustadz yang hobinya tahlilan, lagi sholat juga udah mikirin ntar tahlilan kemana ini ya. Gitu. Hah? Ya ada kali. Pokoknya tinggalkan kehobian di rumahmu dan mendekatlah kepadaku. Karena aku berdiri di depan pintu akhirat. Qif indi wasma qauli. Berdirilah di sampingku dan dengarlah ucapanku. Ayo sini duduk bareng-bareng, jangan kemana-mana, dengerin nasihatku, kata Tuhan saya. Ini kita lagi di depan pintu akhirat ini. Kamu tak? Orang yang hobinya ngobrol, hobinya ngumpul-ngumpul, susah buat diajak begini susah. Padahal kalau dihitung-hitung begadangnya sama. Kita kelar jam 3, dia gue sama kelar jam 3. Cuma tetap aja karena kehobiannya ada di situ, lebih milih ke sono dia. Gitu. Kita ajak ngaji gue, habisnya malam banget lah, dia begadang juga. Gitu. Susah kalau masih ngikutin kehobian, susah. Untuk mendekat ke pintu akhirat susah. Buang dulu kehobiannya, dak dunyaka fi baitika. Tinggalkan kehobianmu di rumahmu. Baru bisa mendekat kepadaku. Berdiri di sampingku. Qif indi wasma qauli. Berdirilah di sampingku, di sisiku, dan dengarkan nasihatku. Wa'mal bihi, amalin semua ajaranku. Nasihatku amalin tuh pakai, terapin. Jangan cuma sering berobat doang, obatnya kagak diminum. Resep doang dikumpulin. Tapi kagak pernah diminum obatnya. Nggak pernah dimasak. Amalin itu. Ikutin perjalanan guru kita, ikutin. Cara ibadahnya, kesehariannya, sifat-sifat baik beliau, ikutin semua, terapin tuh dalam kehidupan kita. Wa'mal bihi,
amalkan nasihat-nasihatku. Qabla antamu ta'an koribin, sebelum tidak lama lagi kamu meninggal. Ingat tuh, karena lagi-lagi kita ini pasti akan mati. Pembahasan yang kemarin tuh, kenapa kita selama ini belum mau menerapkan tuntunan yang Allah berikan? Karena kita masih tulul amal, belum ingat mati. Kalau kita ingat mati, pasti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita semangat buat ngerjainnya. Gitu. Pasti. Dah, jam 2. Situ dulu ya. Jadikan guru kita sebagai cerminan diri kita. Ikutin contoh sifat-sifat beliau, perilaku beliau. Agar tadi jangan sampai istilahnya ilok, biangannya bebek, anaknya ayam, kan kagak bakal. Ya kalau emang biangnya bebek, ya kudunya anaknya pun bebek. Kalau emang kita jamaahnya, muridnya Buya, ya kudunya perilaku kita sedikit-sedikit mah nyontoh beliau. Jangan sampai kagak ada yang kita ambil pisan, nggak ada yang kita contoh pisan. Lebah mananya dah. Ampunin. Udah dibikin udah. Mau lebah mana yang dicontoh? Dah. Wa'mal bihi qabla an tamuta an qoribin, amalkan semuanya sebelum kamu meninggal tidak lama lagi. Jam 2 kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.